ada tanggal dan juga hari yang istimewa yang kita tunggu-tunggu, yang dimana setahun lalu kita juga pernah melakukan bersama-sama. Masih mengingat ya? Berarti kalau besok kita memperingati apa? Memperingati tahun baru Hijriah. Bukan tahun baru Muharram. Ya, bulannya bulan Muharram. Tahunnya tahun Hijri. Siapa yang tahu dan mengingat pergantian tahun Hijriah berarti untuk besok kita memasuki tahun keberapa Hijriah? Berapa? 1445 Hijriah. Pasti yang sudah pernah belajar nih, terutama ya yang sekarang sudah masuk kelas 5 SD ya, yang sebelumnya di kelas 4 kita sudah belajar berkaitan tentang asal usulnya tahun Hijriah. Coba yang kelas 5 angkat tangan. Apa perlu Bapak tunjuk untuk maju ke depan menjawab pertanyaan Bapak? Ada yang berani nggak? Ada yang berani nggak? Kalau tidak mau ditunjuk, maju ke depan menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad. Ada nggak? Nggak ada yang berani. Kalau gitu Pak Ahmad kasih hadiah. Ayo. Lumayan nih, ada hadiahnya yang bisa menjawab tentang tahun Hijriah. Ayo segera maju. Yang sekarang kelas 5. Mungkin kalau yang kelas 6 ya, yang dulunya kelas 5 belum ketemu dengan materi yang diajarkan oleh Pak Ahmad tentang peristiwa tahun Hijriah. Ayo, ada yang berani nggak? David, mau nggak? Lumayan nih hadiahnya. Bapak nggak mau. Haikal, Humairah nggak mau juga. Waduh, lumayan di padahal kita ya. Biar yang adik-adik kelasnya juga kakak kelasnya juga paham ya, yang dijelaskan oleh kalian yang kelas 5 yang sudah diajarkan oleh Pak Ahmad. Baik, karena tidak ada yang berani maju, maka hadiahnya gugur ya. Bapak Ibu gurunya mungkin ada yang berani maju ke depan? Ada yang berani? Lumayan buat isi bensin. Ada nggak? Oke. Saya wakilkan sama Pak Ahmad aja. Oke, Pak Ahmad jelaskan ya, kalian diam. Kalian diam, dengarkan. Tahun Hijriah adalah tahunnya umat Islam. Ya, kenapa disebutkan tahunnya umat Islam? Karena pada asal usulnya Hijriah adalah tempat atau peristiwa di mana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang menetap di Mekah untuk berpindah ya, berpindah ke tempat yang lebih baik, yaitu kota Taif, di mana kota Taif itu adalah masuk dari wilayah ibu kota negara Madinah. Jadi pada saat itu Madinah disebut negeri, ya, bukan kota. Mekah juga negeri, bukan kota. Nah, kalau sekarang negaranya disebutnya adalah Saudi Arabia. Ya, jadi kalian harus memahami itu. Pak, kenapa sih kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat memilih untuk berpindah ke
negeri Madinah. Karena pada saat itu situasi yang dirasakan oleh orang-orang Mekah yang telah memeluk Islam mengalami intimidasi, mengalami penganiayaan, ya, sehingga mereka tidak kuat mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan solusi yang terbaik bagi umat Islam. Pada saat itu pemeluknya baru ada 30, terutama kalangan yang paling besar. Mereka memeluk umat Islam dari kalangan bawah yang ekonominya mungkin ya jauh lebih parah daripada penduduk Mekah pada saat itu, terutama kalangan budak. Kalau dulu disebutnya budak, ya. Kenapa disebutnya budak? Karena mereka memanfaatkan orang-orang, ya, baik Mekah, Mesir, ya, Yerusalem dan sebagainya di wilayah Arab itu masih ada perbudakan. Ya, semena-menanya mereka memperkerjakan budak mereka tanpa diberi upah. Makanya sekarang peraturan sekarang itu ya tidak ada perbudakan atau disebutnya hamba sahaya. Mengadu mereka kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk diam. Ya, diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta solusi dari Allah. Kemudian turunlah wahyu tersebut, ya, perintah dari Allah untuk melakukan hijrah yang pertama kali dilakukan oleh umat Islam pada saat itu. Bayangkan anak-anaknya Bapak yang soleh dan solihah yang dari kelas 1 sampai kelas 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya panutan yang memiliki budi pekerti yang luar biasa, yang sehingga dimanapun ya siapapun manusia dimulai dari Nabi Adam sampai akhir sekarang ini tidak ada ya budi pekerti yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan sabar, sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiada batas. Marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak pernah ya diluahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga tidak memberikan contoh perilaku yang buruk, misalkan benci terhadap orang lain. Seperti yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada masa hidupnya, misalkan ketika masih di Mekah pada saat itu Rasulullah sering melintas atau melewati rumah halo, kok masih terdengar ya suaranya ya yang berisik. Nanti setelah amanat dari Pak Ahmad ada sesi tanya jawab, yang bisa jawab silahkan ke depan ya untuk memberikan bantuan jawaban yang ditanyakan oleh Pak Ahmad. Bisa mengerti ya? Nanti kalau bercanda ditarik ke depan. Setuju ya? Setuju ya? Kalau ada yang bercanda ditarik ke depan. Mau ditarik ke depan? Ganti Pak Ahmad di sini untuk bicara. Ya, Sabian ya? Sabian bisa? Boleh lanjut? Mau cepat selesai? Ya, jangan ngobrol, jangan bercanda. Jadi sampai di mana tuh Pak Ahmad? Rasulullah melintasi di depan rumahnya kakek tua yang beranut agama Yahudi. Si kakek ini senang sekali mengerjai jahilin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan jahilnya kakek tersebut itu di luar nalar manusia yang lain. Kalau kita jadi Rasulullah gak akan sanggup.
Kenapa? Karena ngerjainnya itu melewati batas. Bahkan kalau kita menyaksikan, ya, perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin bisa meneteskan air mata kita. Ya, bagaimana perlakuan orang-orang pada saat itu benci terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelum ya Rasulullah hijrah ke Madinah. Si kakek ini senang, ya, ngerjain Rasulullah. Ketika Rasulullah lewat dari atas rumahnya, itu selalu dilempari, ya, batu kerikil, dilempari kotoran hewan, ya, kotoran unta dilempari, sehingga mengenai, ya, kepala dan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa reaksi Rasulullah pada saat itu? Rasulullah diam dan memberikan senyuman kepada kakek tersebut. Padahal pada saat itu posisi Rasulullah bukan mendakwahi kakek Yahudi. Besok lagi dilempari lagi, ya, lewat lagi besok dilempari lagi oleh kotoran hewan. Bayangkan, kok bisa setiap Rasulullah lewat selalu dilempari? Tapi dalam logika kita, ngapain Rasulullah selalu lewat situ? Emang nggak ada jalan lain? Ya, kalau kita berpikir harusnya begitu kan? Ternyata ada niat baik pada saat itu. Ketika seminggu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati rumah kakek Yahudi, ya, satu hari tidak terlihat. Kok tumben ya? Dia tidak menemparin wajahku. Besok lagi, kok tumben nggak ada lagi nih orang. Biasanya paling ramai lewat sini selalu membuli Rasulullah, kalau menghina Rasulullah, selalu, ya, melempari wajah Rasulullah dengan kotoran hewan. Terus kemudian 3 hari kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa bekal makanan dan mengetuk pintu rumah kakek tersebut. Ya, buka. Kemudian terdengar dengan suara lirih dari dalam, ya, berkata, siapa itu dia? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pintu rumah kakek Yahudi itu, ya. Ternyata kakek tersebut sedang terbaring lemah, ya, alias sedang sakit. Lalu kaget. Kenapa kaget? Kok yang datang kenapa Muhammad? Kenapa bukan keluargaku? Kenapa bukan kerabatku? Kenapa bukan cucu-cucuku? Kenapa bukan anak-anakku? Kenapa kalian ketika aku sedang sehat kalian datang, tapi ketika lagi sakit kalian tidak pernah datang? Itu yang dialami kepedihan, ya, si sang kakek Yahudi. Ya, seketika kakek Yahudi tersebut menangis dan meminta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata sang kakek? Sungguh baiknya engkau wahai Muhammad. Di saat aku sedang sakit begini, yang lain tidak mau bertemu dengan aku, tapi engkau memilih untuk menjenguk aku dalam keadaan sakit.